Saya Maisha, saya Nadia, Saya Dewi. Saya Aulia. Saya Asti. Saya Desi. Kami dari kelompok J. Masuk pada pembahasan pertama kita adalah tempat tindak pidana atau locus delicti. Di dalam hukum pidana ada yang istilahnya locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Locus delicti diambil dari kosakata Latin locus. Locus artinya lokasi atau tempat pidana, tempat tindak pidana. Tempat tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 11 merujuk pada lokasi fisik, yang dimana sebuah perbuatan yang melanggar hukum itu dilakukan. Ini berarti bahwa tempat tindak pidana adalah lokasi spesifik di mana perbuatan tersebut terjadi, dan itu bukan tempat di mana akibat dari perbuatan tersebut dirasakan atau diketahui. Locus delicti perlu diketahui untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia itu berlaku terhadap perbuatan pidana atau tidak. Kemudian menentukan kejaksaan atau pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya atau kompetensi relatif. Oke teman-teman, supaya lebih jelas untuk menentukan locus delicti, para ahli hukum menjelaskan beberapa teori yang bisa digunakan. Di sini terdapat 4 teori dalam menentukan tempat peristiwa pidana atau yang biasa disebut locus delicti. Yaitu yang pertama adalah teori perbuatan fisik, yang kedua teori instrumen, yang ketiga teori akibat, yang keempat teori beberapa tempat. Dimulai dari yang pertama, yaitu teori perbuatan fisik. Teori ini didasarkan oleh perbuatan fisik, sehingga teori ini menjelaskan terkait dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Yang kedua, teori instrumen. Teori ini didasarkan terhadap fungsinya suatu alat digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa dianggap tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat digunakan dalam tindak pidana bereaksi. Yang ketiga ada teori akibat. Teori ini menjelaskan mengenai akibat dari suatu tindak pidana. Hal ini menjelaskan bahwa locus delicti adalah tempat di mana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul. Yang terakhir ada teori beberapa tempat. Teori ini menjelaskan mengenai tempat terjadinya tindak pidana, mengenai tempat-tempat perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat digunakan bereaksi, serta tempat adanya akibat dari tindak pidana tersebut timbul. Setelah memahami bagaimana menentukan tindak pidana, kita akan memasuki ke pembahasan yaitu sifat hukum pidana. Pengertian sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana adalah sifat hukum yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara, bersifat publik, dan memaksa setiap orang untuk menaati tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Hukum pidana berfokus pada kepentingan umum dan menetapkan perbuatan yang dilarang serta pidana yang diancamkan bagi pelanggarnya. Hubungan hukum yang dibangun bersifat subordinasi antara pelaku tindak pidana dengan negara sebagai wakil masyarakat yang memiliki hak untuk menuntut dan menjatuhkan pidana. Sifat hukum pidana menjelaskan bagaimana karakter hukum pidana dalam sistem hukum kita. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita lihat pendapat dari beberapa ahli. Menurut Moljatno, hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan perseorangan serta kepentingan secara keseluruhan. Menurut Simon, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara. Menurut Alga, hukum pidana termasuk hukum publik karena pembentukan dan pelaksanaannya berkaitan erat dengan eksistensi badan negara seperti ketentuan tingkah laku oleh badan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh kejaksaan. Menurut Van Hemel, hukum pidana adalah hukum publik
karena pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah atau negara. Dan terakhir, menurut Andi Zainal Abidin, sebagian besar kaidah hukum pidana bersifat publik, meskipun sebagian bercampur dengan hukum privat. Hukum pidana memiliki sanksi istimewa yang keras, berdiri sendiri, dan kadang-kadang menimbulkan kaidah baru. Ia bersifat umum untuk melindungi kepentingan seperti kewajiban polisi menyidik tindak pidana meskipun korban tidak melapor. Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa hukum pidana adalah hukum publik yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Untuk membedakan antara hukum publik dan hukum private terdapat 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kepentingan hukum yang dilindungi. Apabila substansi dari suatu bidang hukum tersebut lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan, maka dapat disebut sebagai hukum private. Namun, jika yang hendak dilindungi adalah kepentingan yang bersifat umum, maka dapat disebut sebagai hukum publik. Yang kedua, kedudukan para pihak di mata hukum. Jika pihak-pihak yang berperkara di hadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar atau bersifat individual, maka dapat disebut sebagai hukum private. Tetapi jika para pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar, maka dapat disebut sebagai hukum publik. Yang ketiga, pihak yang mempertahankan kepentingan. Jika pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum di hadapan hukum negara adalah perseorangan, maka dapat dinyatakan sebagai hukum private. Namun, bila yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum bukan perseorangan tetapi negara, maka dapat dinyatakan sebagai hukum publik. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bahwa hukum pidana memiliki 2 aspek utama, yaitu tempat berlakunya hukum pidana, locus delicti, dan sifat hukum pidana. Locus delicti berarti tempat terjadinya tindak perkara yang menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia, serta lembaga mana yang berwenang untuk memproses perkara. Penentuan tindak pidana didasari 4 teori, yaitu teori perbuatan material, teori instrumen, teori sebab, dan teori beberapa tempat. Sementara itu, hukum pidana bersifat publik karena mengatur hubungan antara negara dan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Negara memiliki wewenang untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Sifat hukum pidana terlihat dari 3 hal utama, yaitu 1. Kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum. 2. Kedudukan para pihak tidak sejajar karena negara berperan sebagai penegak hukum. Dan 3. Negara bertindak menuntut pelaku demi melindungi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berlaku berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana dan bersifat hukum publik karena dijalankan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh. See you!